بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Jadi ingat nih, dulu kita ini semuanya yang sudah mati dulu, ya, yang masih hidup saat ini dan yang belum dilahirkan di masa yang akan datang, semuanya pernah di alam arwah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipersaksikan kepada mereka semuanya atau kepada kita semuanya sebuah perjanjian suci dan agung. Apa perjanjiannya? Perjanjian tauhid. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini sebagai Tuhan kalian? Semua kita dahulu bersaksi. Qalu bala syahidna. Mereka dan kita semuanya di alam arwah mengatakan, betul wahai Tuhan kami, Engkau adalah Tuhan kami satu-satunya, dan kami menjadi saksi atas itu. Kita telah mengambil persaksian itu dan kita telah mengikrarkan persaksian itu. Janji setia ini akan diuji oleh Allah kejujurannya. Siapa di antara kita yang jujur membuktikan janji dan persaksiannya? Orang-orang yang membuktikan janjinya itulah dia ulul albab, alladzina yufuna bi'ahdillah, yang menunaikan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala, wala yanquduna al-mitsaq, dan tidak membatalkan perjanjian suci itu, yaitu tauhid. Maka orang-orang beriman, ma'asyiral muslimin, sepanjang hidupnya dia hanya beribadah, menyembah, patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka memahami bahwa kehidupan ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji manusia atas janji yang pernah ia ikrarkan dahulu di alam arwah. Dan orang-orang beriman pantang mati kecuali berada di atas keimanannya, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Ali Imran ayat 102. Ayat ini menjadi ayat yang senantiasa terulang di atas mimbar-mimbar Jumat mengawali khutbah para khutbah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan ketakwaan yang sesungguh-sungguhnya, dan janganlah kalian mati kecuali berada dalam keadaan muslim, yaitu teguh memegang janji kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak membatalkannya. Ini sifat pertama dari ulul albab. Mereka demikian setia memenuhi janji mereka dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beribadah kepadanya, dan peribadatan itu ia laksanakan dengan penuh ketaatan, komitmen dan keistiqomahan sampai mereka mati. Ini disebutkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala di penghujung surah Al-Hijr, surah Al-Hijr ayat 99. Apa bunyinya? Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Barakallahu fiik. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu sampai kematian mendatangimu. Jadi kita beribadah kepada Allah bukan cuma di masjid, bukan cuma Ramadan, bukan cuma momen-momen tertentu, nanti rame masjid maulidan, itu untuk berebutan telur, ya. Itu untuk berebutan makanan, ya. Azan berkumandang, yang tadi rebutan telur pulang semuanya, dan tinggallah
Sholat zuhur kosong melompong dari jamaah yang sebelumnya membludak oleh sebuah ritual yang tidak pernah dilaksanakan oleh baginda Rasulullah dan seluruh sahabat-sahabatnya. Tidak pula oleh imam yang keempat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullah. Rasulullah dan seluruh sahabat meramaikan sholat berjamaah, padahal mereka tidak pernah maulidan. Yang maulidan tidak pernah meramaikan sholat jamaah. Ya. Petunjuk yang mana yang akan kita laksanakan? Ya. Tuntunan yang mana yang mau kita ikuti? Padahal perjanjian kita kepada Allah adalah perjanjian untuk beribadah kepadanya. Sholat berjamaah itu adalah ibadah yang tidak ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan ketika beliau sakit di penghujung hayatnya, bagaimana? Beliau dibawa ke masjid. Bagaimana? Dipapah beliau menuju ke masjid. Subhanallah. Sholat berjamaah tidak ditinggalkan oleh Rasulullah, baik dalam keadaan safar sekalipun. Luar biasa. Beliau tetap menegakkannya. Bahkan dalam kondisi perang sekalipun, beliau tetap melaksanakannya. Lantas apa alasan bagi kita untuk meninggalkan sholat berjamaah? Padahal itu adalah salah satu di antara sekian poin-poin perjanjian kita dengan Allah yang secara umum terikat dalam wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Tuhanmu sampai kematian mendatangi.